Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Piki Pemantau, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Manado. Berikut saya akan menyampaikan tugas praktikum 3 dari mata kuliah struktur data. Dengan soal yaitu gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8, lalu tentukan sendiri nilai hubungan antar node, lalu lakukan pencarian angka pada graf tersebut menggunakan dua algoritma, yaitu algoritma depth first search atau DFS dan algoritma breadth first search atau BFS. Kita langsung saja ke nomor 1. Ini untuk menggunakan algoritma DFS. Pertama-tama import seluruh paket utility Java, yaitu di dalamnya ada list, array list, dan sebagainya. Lalu di sini pada baris 3, membuat kelas utama dengan nama DFS search. Baris berikutnya, membuat array string yang berisi label nama node. Di sini di indeks 0 dengan nama A1, indeks 1 dengan nama A2, indeks 2 dengan nama A3, dan seterusnya sampai indeks ke-7 dengan nama A8. Selanjutnya memberi value atau nilai untuk setiap node. Nilai di sini sesuai urutan indeks pada array string di atas, yaitu value 5 untuk A1, value 3 untuk A2, dan seterusnya sampai value 4 untuk A8. Baris selanjutnya, deklarasi adjacency list array yang nanti akan diisi hubungan antar nodes. Lalu di sini titik mulai untuk main program, yaitu public static void main. Baris berikutnya, membuat array list adjacency yang berukuran 8 sesuai jumlah node di atas. Di sini isinya masih kosong. Lalu dengan perintah for, di sini sampai 8 kali kita buat array list kosong. Selanjutnya, tambahkan hubungan antar node di adjacency list. Di sini saya membuat hubungan 0 ke 1 juga 0 ke 2, lalu satunya ke 3 dan ke 4, lalu 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 6, 4 ke 7, dan 5 ke 7. Lalu pada baris ke-22 di sini, kita akan menentukan nilai target yang ingin dicari, yaitu node dengan nilai atau value 8. Selanjutnya, buat array tipe boolean, yaitu true atau false, dengan nama visited. Tujuannya untuk menandai node. Kalau node sudah dikunjungi, maka node akan ditandai untuk mencegah perulangan saat looping nanti. Lalu pada baris berikutnya, kita buat tampilan awalnya pada konsol dengan isi teks, yaitu DFS search dalam kurung rekursif mencari nilai, lalu nilai yang kita cari dengan nilai n, lalu tambahkan teks lanjutan mulai dari A1. Selanjutnya, buat boolean dengan nama found, lalu panggil fungsi DFS, dimulai dari indeks 0, yaitu A1, nilai yang kita cari di n, lalu fungsi visited. Boolean benar atau salah artinya nilainya ketemu atau tidak. Selanjutnya, setelah fungsi DFS berjalan, lalu kita cetak teks hasil, dilanjutkan nilai dari boolean found. Jika true maka tampilkan ditemukan, jika false maka tampilkan tidak ditemukan. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi dari main. Pada baris 29, fungsi ini dipanggil untuk perintah add yang di atas tadi, yaitu yang menghubungkan node dalam adjacency list. Pada baris 30 dan 31, di 30 ini pada adjacency list U, tambahkan parameter V, sedangkan pada adjacency V, tambahkan parameter U. Di sini maksudnya menunjukkan hubungan dua arah. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi dari add. Pada baris 34, kita buat fungsi DFS yang dipanggil di atas tadi dengan parameter U,
atau indeks node saat dikunjungi, lalu variabel target atau nilai yang kita cari, dan array visited dengan nilai boolean tanda kunjungan di atas true atau false. Artinya, fungsi ini akan dipanggil pada setiap node yang dikunjungi untuk mencari kecocokan. Pada baris berikut, menandai node yang sudah dikunjungi dengan nilai boolean true. Lalu, tampilkan ke layar text visit, lalu nama node, dilanjutkan text value sama dengan, lalu munculkan nilai value tersebut, agar pada tampilan layar kita mengetahui node mana yang sudah dikunjungi. Jika nilai node yang dikunjungi sudah sama dengan target atau sudah sama dengan nilai yang kita cari, maka tampilkan ke layar berupa teks ketemu di, dilanjutkan dengan nama dari node-nya. Selanjutnya, berikan nilai true. Jika nilai boolean dari fungsi DFS sudah memperoleh nilai true, maka akan menghentikan penelusuran. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri if. Selanjutnya, pada baris 42, lanjut lakukan looping dengan perintah for untuk parameter v dari adjacency u dalam adjacency list di atas, atau bahasa mudahnya, cek pada pasangan node berikutnya. Jika parameter v pada hasil visited belum dikunjungi, maka pada baris 44, tampilkan pada layar, pertama kita beri spasi agar teks dimulai sedikit ke kanan, tampilkan nama node yang barusan dikunjungi, lalu beri teks turun ke, ditambah nama node dari parameter v dari pasangan parameter u di edge di atas. Secara visual, pada struktur grafik kita turun dari u ke v. Baris berikutnya, kita buat variabel bernama OK dengan tipe boolean untuk pemanggilan rekursif atau memanggil fungsinya sendiri dari fungsi DFS pada parameter V. Artinya, dia akan menjalankan fungsinya masuk lebih dalam ke node pada parameter V. Jika variabel OK yang melakukan fungsi rekursif dari DFS bernilai true, maka variabel OK sudah menemukan target. Maka beri nilai true juga pada boolean DFS, dengan begitu akan menghentikan pencarian. Pada baris 47, selanjutnya, pada baris ini berarti sampai pemanggilan V selesai, nilai boolean masih false atau tidak menemukan variabel target. Maka, kita kembali ke U untuk melakukan backtracking proses, sehingga kita beri penjelasan dengan menampilkan teks pada layar. Pertama-tama kita beri spasi agar teks dimulai sedikit ke kanan, lalu munculkan nama node U yang selanjutnya dikunjungi, beri teks kembali dari, lalu munculkan node V yang barusan dikunjungi. Artinya, rekursi selesai untuk V dan kita kembali ke U. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri if, dan pada baris berikutnya tutup kurung kurawal untuk mengakhiri perintah for. Pada baris ke-50, setelah melakukan perulangan pemeriksaan node dan masih belum bernilai true pada boolean fungsi DFS, atau artinya masih belum menemukan nilai target, di sini kita beri nilai false untuk fungsi DFS. Artinya target tidak ditemukan. Nilai false di sini mempengaruhi variabel found pada baris ke-26 tadi. Sehingga false akan memberikan tampilan pada layar yaitu teks tidak ditemukan. Selanjutnya pada baris 51, tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi DFS. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri class DFS search. Di sini kita coba jalankan. Sudah ketemu. Nah, pertama program dia mencari ke A1 dan menemukan nilai 5 pada A1. Sehingga dia turun ke A2. Saat dia ke A2 menemukan nilai 3. Sehingga karena nilai yang dicari belum ditemukan, dia turun ke A4. Saat di A4 dia mendapatkan nilai pada A4 yaitu nilai 2, value 2. Karena nilai belum ditemukan, dia lanjut turun ke A7. Pada A7 dia menemukan nilai 8 yaitu nilai yang dicari atau value yang dicari. Lalu memunculkan teks ketemu di A7 dengan hasil
ditemukan. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dengan soal yang sama, kita akan mencari pencarian angka dari graf dengan menggunakan algoritma BFS. Pertama-tama, import seluruh paket utility Java, di dalamnya ada list, array list, dan sebagainya. Lalu kita buat kelas utama dengan nama BFS search. Lalu kita buat array string bernama names yang berisi label dari setiap nodes. Di sini kita beri nama A1 sampai A8 sesuai soal. Lalu kita buat array dengan nama value, yaitu nilai numerik untuk setiap node. 5 adalah nilai dari A1, 3 adalah nilai dari A2, sampai terakhir 4 adalah nilai dari A8. Lalu kita deklarasikan adjacency list array yang nanti akan diisi hubungan antar node. Pada baris 8, ini adalah titik mulai main program, yaitu public static void main. Selanjutnya, membuat array list adjacency sebanyak 8 sesuai dengan jumlah node. Di sini isinya masih kosong. Lalu dengan perintah for di sini, untuk setiap indeks i dari 0 sampai 7, artinya dia ada 8 kali, kita buat array list kosong. Pada baris selanjutnya, kita menambahkan hubungan dua arah antara node di adjacency list. Di sini saya membuat hubungan 0 ke 1 dan ke 2, lalu 1-nya ke 3 dan ke 4, lalu 2-nya ke 5, lalu 3-nya ke 6, dan 4 ke 6. Lalu 4 ke 7 juga, dan terakhir 5 ke 7. Selanjutnya, pada baris 22, di sini kita menentukan nilai target yang ingin dicari, yaitu node dengan nilai 8. Pada baris berikut, kita buat array tipe boolean, yaitu true atau false, dengan nama visited. Tujuannya untuk menandai node. Kalau node sudah dikunjungi, maka node akan ditandai untuk mencegah perulangan saat looping. Lalu kita buat tampilan awalnya pada konsol dengan isi teks BFS search iteratif mencari nilai. Lalu nilai yang kita cari dengan memanggil n di atas. Lalu tambahkan lanjutan teks mulai dari A1. Pada baris berikut, kita buat boolean baru dengan nama found, lalu panggil fungsi DFS dimulai dari indeks 0 atau A1, lalu nilai n target yang kita cari, lalu fungsi visited dipanggil. Di sini boolean benar atau salah artinya nilainya ketemu atau tidak. Setelah fungsi BFS berjalan, lalu kita cetak teks hasil, dilanjutkan dengan dari boolean found. Jika true maka tampilkan ditemukan, dan jika false maka tampilkan tidak ditemukan. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi main. Pada baris 29, fungsi ini dipanggil untuk perintah add edge di atas yang menghubungkan node antar adjacency list. Pada adjacency U, tambahkan parameter v atau add v, lalu pada adjacency v, tambahkan parameter u atau add u. Di sini maksudnya untuk menunjukkan hubungan dua arah. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi add edge. Sampai di sini prosesnya sama dengan algoritma DFS yang sebelumnya. Pada baris 34, kita buat fungsi BFS yang dipanggil di atas tadi dengan pencarian pada variabel start, lalu variabel target atau nilai yang kita cari, dan array visited dengan nilai boolean tanda kunjungan di atas true atau false. Artinya, fungsi ini akan dipanggil pada setiap node yang dikunjungi untuk mencari kecocokan. Karena BFS membutuhkan antrian untuk menyimpan node yang akan diproses, di sini kita buat objek key dengan tipe queue sebagai link list baru. Lalu menambahkan start ke antrian. Selanjutnya pada baris 37 menandai start sudah dikunjungi dengan nilai true. Lalu tampilkan pada layar teks enqueue lalu nama start. Di sini fungsinya untuk menampilkan informasi kalau start dimasukkan ke antrian. Pada baris 40 dengan perintah while artinya proses akan berlanjut sampai antrian pada objek key kosong. Pada baris 41 berfungsi untuk mengambil dan menghapus dari antrian pada objek key, lalu menyimpannya pada variabel u.
lalu cetak pada tampilan dengan teks DQ, lalu panggil nama dari node yang baru diproses. Selanjutnya, kita tambahkan teks value sama dengan, lalu panggil dari node tersebut. Proses selanjutnya, pada baris 43, mengecek jika nilai node sudah sama dengan target. If value U sama dengan target. Selanjutnya, baris 44, tampilkan pada layar teks ketemu di, lalu munculkan node-nya. Selanjutnya, berikan nilai true pada boolean fungsi BFS. Artinya, jika nilai sudah benar, maka proses BFS akan berhenti. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri if. Baris 47, proses selanjutnya melakukan looping dengan perintah for. Melakukan perulangan untuk semua parameter V dari node U. Baris berikut, untuk mengecek parameter V apakah sudah dikunjungi atau belum. Lalu pada baris 49, beri nilai true pada boolean visited, artinya sudah dikunjungi. Tujuannya, saat proses looping, parameter V yang sudah ditandai nilai true tidak akan diproses lagi. Baris 50, tambahkan V ke antrian atau objek key. Lalu selanjutnya, tampilkan pada layar teks enqueue, lalu panggil parameter V, tambahkan teks dari, lalu tambahkan panggil nama node U. Di sini fungsinya untuk memberi informasi di mana sudah ditambahkan V ke antrian. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri if, tutup kurung kurawal untuk mengakhiri for, dan baris 54 tutup kurung kurawal untuk mengakhiri while. Pada baris 55, setelah dilakukan seluruh perulangan di atas dan fungsi BFS belum menerima nilai true, artinya tidak menemukan target, maka beri nilai false pada fungsi BFS, artinya target tidak ditemukan. Pada baris 56, tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi BFS, dan terakhir baris 57, tutup kurung kurawal untuk mengakhiri class BFS search. Di sini kita coba run. Nah, di sini muncul informasi BFS search iteratif pencari nilai 8 mulai dari A1. NQ A1, DQ A1 karena A1 bernilai 5. Lalu NQ A2 dari A1. Selanjutnya NQ A3 dari A1. Selanjutnya DQ A2 dan menemukan nilai 3. Lalu NQ A4 dari A2 dan NQ A5 dari A2. Selanjutnya, DQ A3 dan menemukan nilai 9 pada A3, lalu NQ A6 dari A3. Proses selanjutnya, DQ A4 menemukan nilai 2, lalu NQ A7 dari A4. Selanjutnya, DQ A5 lalu menemukan nilai 7, lalu NQ A8 dari A5. Proses selanjutnya, DQ A6 menemukan nilai 1, lalu DQ A7 menemukan nilai 8. Setelah nilai yang kita cari N sama dengan 8 ditemukan, lalu munculkan teks ketemu di A7 hasil ditemukan. Proses selesai. Demikianlah tugas membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS atau Depth First Search dan BFS atau Breadth First Search pada bahasa pemrograman Java. Sedikit ringkasan kesamaan DFS dan BFS, keduanya adalah algoritma pencarian pada graf, sama-sama menggunakan konsep node satu persatu dan daftar hubungan adjacency list. Perbedaannya, sesuai namanya DFS mencari melalui satu jalur terlebih dahulu hingga titik paling dalam atau paling bawah, lalu melakukan backtrack dan mencoba jalur yang lain. Sedangkan kalau BFS melakukan pencarian secara melebar terlebih dahulu, baru turun ke tingkatan berikutnya. Artinya dilakukan lapis demi lapis dari atas ke bawah. Perbedaan lainnya yaitu DFS menggunakan proses rekursi atau memanggil fungsinya sendiri untuk melakukan perulangan pencarian. Sedangkan BFS menggunakan queue atau antrian.
Sekian penyampaian tugas tutorial 3 saya pada mata kuliah struktur data dan terima kasih.